Doa pagi yang biasa dilaksanakan dalam gereja digantikan dengan doa pagi online melalui aplikasi. Seperti tertulis pada kitab Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi pukul 5.30 sampai 6.30 WIB. Jangan lupa untuk ajak anggota keluarga ya. Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi website HKBP Rawamangun di www.hkbprawamangun.id. Sampai jumpa di doa pagi. Tuhan Yesus memberkati. Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Selamat hari Minggu adik-adik. Ya, bertemu lagi dengan kakak abang di sini di ibadah sekolah minggu online HKBP Rawamangun. Apa kabar semuanya? Wah, ada yang lompat-lompat kegirangan di sana kak. Bilang sehat-sehat, sukacita. Yes. Wah, luar biasa. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya, dan sukacita tentunya. Nah, sebelum kita memulai ibadah online kita hari ini, kita mau menyebutkan satu persatu yang bertugas melayani dalam ibadah sekolah minggu hari ini. Dimulai dari song leader ada Kak Elfrida Tumanggor dan Kanela Tarihoran, dan pemusik kita ada Abang Ganteng Bang Poltak Huta Barat. Lalu nanti ibadahnya akan dipimpin khotbahnya oleh Inang Pendeta Agustina Silitonga. Nah, supaya adik-adik semua yang di rumah bersemangat kak. Betul kak, kita mau mengajak adik-adik bangkit berdiri dulu. Ayo gerak-gerakin badannya. Iya betul kak, lompat-lompat. Yuk kita mau bernyanyi Yesus pokok. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di
pasti semua adik-adik sudah tambah semangat hari ini. Betul sekali Kak. Untuk siap memulai ibadah online kita hari ini. Nah, sebelum kita memulai ibadah, kita mau berdoa dulu. Betul Kak. Nah, karena segala sesuatu harus dimulai dengan doa. Ayo adik-adik, gimana sikap doanya? Coba kakak mau lihat. Sudah siap belum ya berdoanya? Kita teropong dulu. Betul sekali Kak, kita lihat dulu. Ada yang masih lari-lari. Iya. Coba. Saya senang berdoa, bicara pada Tuhan, berdoa, bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, ikuti doa Kak Elfrida ya. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. terima kasih. Pagi ini Pagi ini kami bangun pagi, kami bangun pagi, kami bisa bernafas, kami bisa bernafas, bisa merasakan sinar matahari. bisa merasakan sinar matahari. Semua atas berkat Tuhan Yesus. berkat Tuhan Yesus. Sebentar lagi Sebentar lagi kami mau beribadah secara online ya Tuhan. kami mau beribadah secara online ya Tuhan. Pimpin kami ya Tuhan, Pimpin kami ya Tuhan, supaya selama ibadah online kami nggak lari-lari. kami nggak lari-lari. Kami mau beribadah sungguh-sungguh. Kami mau beribadah sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Iya. Nah, adik-adik, selamat hari Minggu dan selamat beribadah dalam kebaktian sekolah Minggu HKBP Rawamangun Minggu ke-19 setelah Trinitatis tanggal 10 Oktober 2021. Aku mau terus belajar. Nah, adik-adik, sekarang saatnya kita mau memuji nama Tuhan Allah kita. Yuk dengan penuh semangat kita bernyanyi dari buku ND nomor 17 ayat 1 dan 3. Nanti di ayat yang ketiga kita sama-sama bangkit berdiri. Raja Natu Mimbul. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa ini.
Ya Tuhan yang Maha Kuasa, berilah iman yang hidup bagi kami, agar kami tetap percaya pada anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Jadikanlah hati kami tahir ya Allah, dan perbaharuilah batin kami dengan roh yang teguh. Kuatkanlah iman kami, supaya kami tetap bersukacita, mengingat keampunan dosa kami, oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya, adik-adik silakan duduk kembali. Kanela, Iya Kak Elfrida. Bang Poltak. Nah, biasanya kalau kita dipanggil jawabnya apa ya? Iya Kak. Iya, kalau dipanggil denger harus menjawab ya. Betul Kak. Nah, Tuhan Yesus juga memanggil adik-adik untuk masuk dalam kerajaannya. Iya betul. Jawaban adik-adik apa ya? Ya, oke. Yuk kita mau bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 52, Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Adik-adik, marilah kita bersama-sama mengucapkan hukum Taurat Tuhan yang tertulis dalam hukum Taurat kelima berbunyi demikian. Hormatilah bapa dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Demikian hukum Taurat Tuhan, marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Allah untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Nah, adik-adik, selanjutnya ini kita akan bernyanyi dari buku Enda yang artinya dari bahasa Batak ya Kak ya. Iya, karena kita HKBP Kak. Iya betul. Ya. Nah, ini dari buku Enda nomor 171 ayat 1 dan 2. Tandai mau yang artinya apa Kak El? Kenali Kenalilah diriku. aku. Karena Tuhan Yesus mengenali setiap Betul, anak-anaknya Kak. seperti gembala mengenali semua domba-dombanya. Iya, nah begitu juga dengan Tuhan Yesus. Betul. Nah, kita bernyanyi ya adik-adik ya. Nanti di ayat yang kedua kita sama-sama bangkit berdiri. Tandai maaf, suka pimadohon
Adik-adik, kita sudah berdosa di hadapan Tuhan. Untuk itu, marilah kita bersama-sama mengucapkan doa pengampunan dosa kita. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Silakan duduk adik-adik. Nah, sekarang Kak Elfrida mau lihat senyum yang terbaik dari adik-adik semua. Coba, mana? Biasanya kalau orang yang tersenyum, hatinya penuh sukacita atau sedih ya? Sukacita dong, Kak. Sukacita. Kalau sedih? Gini, Kak. Gini ya. Kalau misalnya lagi sedih, mukanya jelek atau cantik sih? Jelek ya. Jelek, Kak. Jadi bagusan kalau senyum ya. Senyum, berarti semuanya penuh sukacita. Betul, Yuk coba Kak. adik-adik semua tersenyum. Good. Sambil kita bernyanyi dari buku Ende Sekolah Minggu nomor 2 adalah Sukacita. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Tunggu sebentar Bang Poltak. Ini kan biasa aja kalau kita Iya, nyanyi Kak, adalah betul. sukacita biasa. Biasa. Nah, kita mau bernyanyi adalah sukacita di hatiku. Oh, Agak sulit ya, tapi pasti bisa dong. Bisa dong, Kak. Ya. Nah, yuk kita ulangi sekali lagi. Pakai adalah sukacita di hatiku. Bisa? Bisa. pasti bisa dong, Kak. Ayo Bang Poltak. Ayo. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. 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 Kasih Tuhan diam di dalamku. Nats epistel untuk kita hari ini yaitu yang tertulis dalam kitab Filipi pasal 1 ayat 6. Adik-adik, marilah kita bersama-sama mengucapkannya. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta yang memeliharanya. Amin. Nah, adik-adik, kita akan kembali bernyanyi. Nah, lagu ini mengajak kita bahwasannya di mana-mana itu Tuhan panggil kita, Kak. Waktu Iya. kita berjalan, bekerja, Tuhan selalu panggil kita. Nah, lagu ini adik-adik ya, kita bernyanyi dari
buku ini sekolah minggu nomor 135, mana-mana Tuhan panggil. Nanti di ayat yang kedua kita sama-sama bangkit berdiri. Mana-mana Tuhan panggil, mana-mana Tuhan panggil, mana-mana Tuhan panggil untuk kerja di ladangnya Tuhan. Saya kerja di ladangnya Tuhan. Saya kerja di ladangnya Tuhan. Pengulangan yang kedua kita sama-sama bangkit berdiri. Mana-mana Tuhan panggil, mana-mana Tuhan panggil, mana-mana Tuhan panggil untuk kerja di ladangnya Tuhan. Saya kerja di ladangnya Tuhan. Saya kerja di ladangnya Tuhan. Marilah kita bersama-sama mengaku iman percaya kita sebagaimana teman-teman di seluruh dunia mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Halo adik-adik, berjumpa lagi dengan Kak Jessi Simamora dalam pembacaan Warta Sekolah Minggu dan Pra-Remaja 10 Oktober 2021. Berikut Warta Sepekan. Pendeta, majelis gereja dan guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati, sehat selalu dan panjang umur untuk yang berulang tahun mulai tanggal 4 Oktober sampai dengan 10 Oktober 2021. Ya, adik-adik yang di rumah, Kanela, Bang Polta, kita mau memberikan selamat ulang tahun buat adik-adik yang berulang tahun dalam satu minggu ini dengan bernyanyi Selamat Ulang Tahun. Selamat ulang tahun, kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati.
Adik-adik, warta berikut adalah hal yang harus kita lakukan setiap minggunya, yaitu melakukan presensi online pada link seperti yang tertera pada layar adik-adik. Sebelum menutup warta sekolah minggu dan pra-remaja, Kak Jessie mau mengingatkan adik-adik untuk membaca bahan ajar untuk Minggu 17 Oktober 2021 diambil dari Nas Lukas 11 ayat 27 sampai dengan 28. Berbahagia orang yang melakukan firman Tuhan. Adik-adik dapat membacanya terlebih dahulu ya. Demikian warta sekolah minggu dan pra-remaja dalam sepekan. Selalu jaga kesehatan dengan cara makan yang bergizi, rajin mencuci tangan, menjaga jarak dan selalu menggunakan masker ketika keluar rumah dan menghindari kerumunan. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau menyiapkan hati, diri kita. Kita mau mengundang Tuhan Yesus untuk tinggal dalam hati kita, untuk memimpin kita, untuk bisa kita mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan melakukannya. Kita bernyanyi, Yesus Kupanggil. Yesus Kupanggil. Yesus kupanggil, Yesus kuundang, masuk dalam hatiku. Yesus kupanggil, Yesus kuundang. Yesus kupanggil, Yesus kuundang, masuk dalam hatiku. Memimpin menuntun. Memimpin menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua Kita mau ulang dosa. sekali lagi lagu ini. Katakan, Yesus kupanggil, Yesus kuundang. Yesus kupanggil, Yesus kuundang, masuk dalam hatiku. Katakan sekali lagi, Yesus kupanggil, Yesus kuundang. Yesus kupanggil, Yesus kuundang, masuk dalam hatiku. Katakan dengan sungguh-sungguh, memimpin menuntun Memimpin setiap langkah hidupku. menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan Katakan sekali semua lagi, dosa. memimpin menuntun. Memimpin menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam adik-adik semuanya. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Lukas pasal 2 ayat 41 sampai dengan 52. Adik-adik kami yang ada di rumah, boleh ya Alkitabnya dibuka. Nanti baca bersama-sama dengan papa dan mama atau abang dan kakak yang ada di rumah kita masing-masing. Inang akan baca dari sini, demikian firman Tuhan. Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu.
Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem, sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapakah kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang terkasih dalam Kristus Yesus, apakah kalian semua masih belajar secara online sampai saat ini? Masih ya. Mungkin ada sebagian dari adik-adik yang sudah belajar secara offline walaupun tidak setiap hari masuk seperti itu. Bagaimana yang adik-adik rasakan? Karena sampai dengan saat ini kalian masih belajar online, masih semangat gak belajarnya? Masih setia gak mengikuti pembelajaran yang disampaikan oleh para guru dari sekolah ataupun juga secara khusus dalam mengikuti pengajaran kelas di sekolah minggu? Ayo, semua gak masuk di kelas Zoom-nya? Ya, adik-adik, pendidikan itu sangat penting ya. Kenapa sangat penting? Karena pendidikan itu akan membawa kita kepada suatu keberhasilan, menuju kepada masa depan, dan itu sangat penting adik-adik. Ketika seseorang mau belajar keras, berusaha terus-menerus, rajin belajar seperti itu, maka adik-adik akan memperoleh pengetahuan, memperoleh pengertian, memperoleh hikmat. Nah, kita belajar ya dari apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Memang ada suatu kebiasaan dalam keluarga Tuhan Yesus. Di sini katanya tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Jadi sudah menjadi suatu kebiasaan sebenarnya bahwa kalau sudah mendapati hari Paskah, maka Yesus bersama dengan orang tuanya akan pergi ke Yerusalem untuk mengikuti perayaan itu. Nah, pada saat mengikuti perayaan, setelah selesai seperti itu, karena katanya tadi di ayat 43, sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Jadi Yesus masih tinggal di Yerusalem. Sementara orang tuanya beserta dengan rombongan, teman-teman, saudara-saudara sudah berangkat kembali ke Nazaret seperti itu. Lalu apa yang terjadi? Orang tuanya sadar, waduh, Yesus gak kelihatan dalam rombongan kita. Dia gak ada dalam rombongan kita. Dan orang tuanya balik kembali ke Yerusalem. Dan didapatilah di situ Yesus sedang duduk mendengarkan,
Katanya di sini alim ulama seperti itu. Kalau alim ulama dikatakan misalnya mendengarkan ahli Taurat atau mendengarkan hamba-hamba Tuhan berbicara dalam bait Allah ya. Jadi dulu bukan gereja ya adik-adik, bait Allah namanya. Yesus dengan tekun mendengar, selain dengan tekun mendengar, dia juga tidak malu untuk bertanya. Jadi kita boleh ambil pelajaran yang pertama, seseorang jikalau dia mau mendapatkan sesuatu, orang itu harus mau mendengarkan. Kalau mendengarkan apa yang kita pakai adik-adik? Telinga ya, telinga kita pakai untuk mendengar. Kalau berbicara maka yang kita pakai adalah mulut. Kalau mau mengerjakan sesuatu maka tangan yang harus kita pakai. Nah di sini Tuhan Yesus mendengar dengan setia apa yang dikatakan oleh para alim ulama. Atas apa yang disampaikan oleh para alim ulama katanya seperti itu, mungkin ada sesuatu hal yang tidak dipahami oleh Yesus. Walaupun sebenarnya dari segi ketuhanannya, sesungguhnya Yesus mengetahui segala sesuatunya, tapi dia bertanya seperti itu. Dia bertanya kemudian ada jawaban juga yang diberikan oleh Yesus. Artinya di sini kita mau melihat bahwa sekalipun Yesus 100% anak Allah dan kita mengakui bahwa Yesus juga 100% manusia, Yesus tidak malu adik-adik untuk mau belajar. Dengan mendengar, tidak malu untuk bertanya supaya dia dapat sesuatu, mengetahui sesuatu seperti itu. Karena kan ada pepatah mengatakan malu bertanya sesat di jalan. Jadi kalau kalian ingin tahu segala sesuatu tanya. Tanya sama kakak guru sekolah minggunya kalau adik-adik nggak tahu tentang firman Tuhan. Tanya kepada mama dan papanya jikalau adik-adik sesuatu tidak tahu. Tanya guru di kelasnya kalau adik-adik belum mengetahui, belum paham betul dengan materi pelajaran yang disampaikan oleh guru-gurunya seperti itu. Nah kemudian di sini kita juga melihat adik-adik, sekalipun Yesus 100% anak Allah, dia mau belajar untuk boleh memperoleh hikmat seperti itu. Dan ini juga yang diajarkan kepada adik-adik. Adik-adik di rumah harus bisa memahami betapa pentingnya pendidikan itu, betapa pentingnya belajar, betapa pentingnya memperoleh pengetahuan. Apalagi sekarang belajarnya secara online. Ya, jangan main-main. Jangan nanti gurunya nerangin adik-adik main game di handphone yang lain. Atau main game online di handphone yang lain. Atau melihat TikTok. Gitu. Jangan. Tapi kalau guru yang menerangkan adik-adik dengan cermat, mendengarkan dengan baik, kalau nggak tahu ditanya. Nah kemudian di sini orang tuanya sudah lelah mencari selama 3 hari lalu Yesus ditemukan ya. Dan ketika orang tua mengatakan, nak mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau. Wajar ya adik-adik kalau kalian berlaku misalnya pergi sesuatu tidak permisi, pasti orang tua kalian cemas. Seperti itu juga Maria dan Yusuf. Cemas karena tidak menemukan Yesus. Mencari-cari Yesus kemana-mana seperti itu. Tapi kita lihat di sini, Yesus bisa memilih adik-adik dalam dirinya. Sekalipun memang penting bersekutu dengan orang-orang dalam bait Allah seperti itu, tapi Yesus tidak pernah tidak menghormati orang tuanya. Tidak pernah tidak menghormati orang tuanya. Dia taat dengan orang tuanya sehingga dia mau pulang bersama-sama dengan orang tuanya. Artinya Tuhan Yesus atau firman ini mau menyampaikan kepada kita, kau mau pintar maka kau harus dengar-dengaran akan nasihat, bimbingan yang disampaikan oleh orang tuamu. Karena orang tua pasti akan mengajarkan kita ke jalan yang benar seperti itu. Artinya pendidikan akan kita dapat melalui orang tua kita. Pendidikan akan kita dapat melalui gereja kita. Jadi rajin sekolah minggu, baca Alkitab. Karena seperti itu Yesus kerinduannya di dalam bait Allah, dia memperoleh sesuatu. Jangan malas. Jangan malas mengikuti ibadah secara online. Jangan malas juga masuk dalam pengajaran di Zoom. Karena itu cara kita untuk memperoleh
kecerdasan. Jadi kecerdasan itu tidak hanya kita dapat melalui pendidikan formal, tetapi juga kita dapat di tempat yang lain. Ibaratnya di sekolah minggu. Nah karena itu adik-adik, rajinlah selalu belajar. Kamu harus mau terus belajar. Dan ingat, belajar itu bisa di mana aja. Dalam keluarga, di gereja, membaca firman Tuhan, dan hal-hal yang lain. Tapi ingat, kalau Tuhan Yesus bisa mengambil keputusan yang terbaik, baik di bait Allah ataupun mematuhi perintah orang tuanya, maka kalian juga harus seperti itu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk sapaan firman Tuhan yang sudah Engkau berikan kepada kami. Biarlah anak-anak kami ini memahami bahwa dalam usia dini mereka, usia yang masih kecil ini, mereka boleh terus-menerus belajar dan belajar untuk meraih masa depan mereka, baik dalam pendidikan informal ataupun dalam pendidikan formal. Baik dalam persekutuan mereka di tengah-tengah ibadah sekolah minggu ataupun di tengah-tengah pendidikan mereka kesehariannya. Tuhan tolonglah anak-anak kami ini supaya menjadi anak-anak yang cerdas, anak-anak yang memiliki masa depan yang indah di dalam Tuhan. Dan dibantu dengan bimbingan dan arahan yang diberikan oleh setiap orang tua sebagai guru yang bisa mereka lihat di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa, dengarkanlah doa kami yang kami sampaikan melalui Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, tadi adik-adik kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang saatnya kita akan mengumpulkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Seperti biasa adik-adik persembahannya, adik-adik boleh minta tolong ke mama papa bisa mengirimkan persembahan adik-adik melalui nomor rekening yang ada di layar atau melalui QR code yang ada di samping ya. Sambil bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 422 ayat 1 dan 2. Yesus berpesan, nanti di ayat yang kedua kita sama-sama bangkit berdiri. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Ayat yang kedua kita sama-sama bangkit berdiri. Yesus berpesan bersinarlah terang, lilinmu kulihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah. Adik-adik, marilah kita berdoa untuk menyampaikan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu di mana Engkau memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu pada jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan nyari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Salam adik-adik semuanya, mama dan papa, orang tua dari anak-anak kami sekolah minggu HKBP Rawamangun. Hari ini Inang akan menyampaikan kata perpisahan buat semua anak-anak kami sekolah minggu. Kenapa Inang harus menyampaikan kata perpisahan? Karena Inang sudah mendapatkan SK. SK artinya surat penugasan baru. Inang pindah ke HKBP Durensawit dan Inang berterima kasih kepada semua anak-anak kami, adik-adik kami dan juga mama dan papa dalam kebersamaan lebih kurang 5 tahun 2 bulan dalam pelayanan di sekolah minggu ini dan juga dalam pelayanan di HKBP Rawamangun. Saya tahu tidak ada pelayanan saya yang sempurna kalau tidak disempurnakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah kebersamaan yang selama ini boleh kita rasakan akan tetap kita bangun, karena walaupun Inang sudah di Durensawit tapi jaraknya tidak begitu jauh. Jadi sekolah minggu HKBP Rawamangun memiliki nilai. Buat Inang, kalian tetap menjadi anak yang baik ya. Semangat semuanya, khususnya tetap menjadi ada kebanggaan Tuhan. Itulah harapan Inang. Dan terima kasih juga buat mama dan papa, khususnya Poda yang sudah selama ini mendukung pelayanan sekolah minggu. Kita merasakan banyak perjuangan di sekolah minggu ini. Tapi mama dan papa tetap mendukung kami dalam pelayanan ini. Terima kasih Amang dan Inang buat kebersamaannya. Juga bagi teman-teman sepelayanan, kakak-kakak guru sekolah minggu dan abang guru sekolah minggu. Saya tahu bahwa HKBP Rawamangun tidak akan pernah bisa saya lupakan. Biarlah kakak dan abang tetap bersatu hati, memberikan pelayanan yang semakin lebih baik lagi, serta memperjuangkan anak-anak untuk menuju kepada jalan keselamatan hidup yang kekal, dan bersama-sama dengan seksi sekolah minggu dan juga Dewan Kenonia. Saya mohon maaf kepada Amang dan Inang dan anak-anak kami semuanya, adik-adik kami sekolah minggu, kalau dalam kebersamaan ini saya tidak secara maksimal untuk memberikan yang terbaik. Doakan kami di HKBP Durensawit supaya kami sehat-sehat melayani dan tetap membawa keharuman bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Selamat hari Minggu adik-adik, tetap semangat menjalani kehidupannya, tetap menjaga protokol kesehatan supaya kita terhindar dari COVID-19. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.